Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Perkenalkan, saya Isnaini Naparin. Izinkan saya berbagi sedikit pengetahuan tentang the dichotomy of control atau bagaimana memahami tentang peta kendali. Mengapa ini penting? Memahami peta kendali sangat penting bagi kita. Kenapa? Pertama, dengan memahami peta kendali kita akan lebih bahagia. Kenapa bahagia? Karena dengan memahami peta kendali kita tidak terlalu banyak beban untuk memikirkan segala sesuatu. Kedua, kita akan lebih damai. Kenapa damai? Karena dengan memahami peta kendali kita bisa memilah dan memilih mana yang harus kita pikirkan dan lakukan, dan mana yang harus kita doakan dan serahkan kepada Allah. Kedua, kita akan lebih damai. Kenapa damai? Ketiga, dengan memahami peta kendali juga kita bisa lebih bertumbuh, karena kita tahu yang mana yang bisa berubah dan yang mana yang tak mungkin berubah. Atau lebih simpelnya, kita tahu dari mana kita harus merubah segala sesuatu. Ketiga, dengan memahami peta kendali juga kita bisa lebih bertumbuh. Ada dua hal yang penting kita ketahui tentang peta kendali. Pertama, ada hal yang dalam kendali. Kedua, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Dengan mengetahui dan memahami dua hal ini, maka kita akan lebih tenang dalam menjalani hidup dan bisa fokus melakukan hal-hal yang dalam kendali kita, sehingga insya Allah biasanya akan merubah hal-hal yang di luar kendali kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, hujan dalam kendali atau di luar kendali? Hujan di luar kendali manusia. Hujan, cuaca, panas ataupun dingin, itu semua kan di dalam kendali Allah. Jangan sampai kita menyalahkan hujan. Kalau kita menyalahkan hujan, sama saja kita menyalahkan Allah. Kan Allah yang menurunkan hujan. Contoh kedua, macet. Di dalam kendali kita atau di luar kendali kita? Kita tidak bisa menyalahkan macetnya. Yang kita bisa adalah mempersiapkan diri bagaimana cara kita menghadapi kemacetan itu. Bisa dengan berangkat lebih cepat atau agar tidak terlambat. Atau dengan memanfaatkan fasilitas online saja kalau masih memungkinkan. Contoh ketiga, omongan dan sikap orang lain terhadap kita. Di dalam kendali atau di luar kendali kita? Di luar kendali kita kan? Tugas kita adalah bersabar atau bersangka baik kepada orang tersebut. Dengan bersabar dan bersangka baik akan membuat hati kita menjadi lapang. Kalau kita memang salah ya kita perbaiki. Kalau kita tidak salah ya pasti terbuka kok kebenaran itu dengan sendirinya. Ingat Allah. Nah, contoh berikutnya yaitu jodoh atau pasangan. Di dalam kendali atau di luar kendali? Ada hal-hal yang tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Tugas kita adalah berikhtiar memperbaiki diri. Kalau sudah pantas, insya Allah mudah kok Allah untuk memberikan ataupun merubah segalanya. Fokus kita adalah apa yang ada dalam kendali kita. Nah, contoh berikutnya yaitu rezeki. Rezeki itu di luar kendali kita loh. Bisanya kita hanya bergerak, berusaha, bergerak dan berusaha. Rezeki itu dari Allah, gak ada hubungannya rezeki dengan penghasilan atau gaji. Banyak kok yang gajinya atau penghasilannya besar tapi rezekinya sedikit. Contohnya orang kaya tapi sakit-sakitan. Jadinya uangnya tidak bisa dinikmati dan banyak habis untuk berobat. Tapi ada juga orang yang penghasilannya sedikit tapi rezekinya banyak. Contohnya petani-petani di desa kalau bisa mensyukuri rezekinya, insya Allah nikmat banget tuh. Ketika habis bekerja berat, perut lapar, nikmat banget tuh kalau makannya. Walaupun cuma makan seadanya, habis lelah bekerja tuh nikmat banget kalau tidurnya nyenyak banget. Untuk itu dan untuk semua yang ada di luar kendali, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki kesadaran dan keyakinan. Pertama, yaitu keyakinan semua terjadi atas izin Allah.
Kita harus yakin dan tanamkan dalam diri baik-baik bahwa apapun yang terjadi di bumi ini, walaupun sehelai rambut yang jatuh dari kepala, semua terjadi atas izin Allah. Apalagi hal-hal besar yang terjadi dalam hidup kita, tak mungkin terjadi di luar kekuasaan Allah. Kedua, semua pasti baik dari Allah. Kita harus sadari dan pahami betul bahwa kita itu makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Dan Allah sangat-sangat sayang kepada semua makhluknya. Bahkan Allah itu sangat sayang kepada makhluknya melebihi sayangnya ibu kepada anaknya. Bayangkan, ibu saja yang cuma melahirkan anaknya bisa sangat sayangnya kepada anaknya. Apalagi Allah yang menciptakan kita. Padahal kita itu cuma numpang lewat aja loh di hidup ibu. Kok bisa sesayang itu kepada anaknya? Apalagi Allah yang menciptakan kita. Kebayangkan bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Nah, gak mungkin Allah yang begitu sayangnya kepada kita tega memberikan yang tidak baik di dalam hidup kita. Ketiga, semua sudah terukur. Semua yang terjadi di hidup kita pasti sudah terukur kok. Bayangkan, seorang ibu yang memiliki anak umur. Keempat, semua kepahitan bisa menghapus dosa. Jadi perlu kita sadari bahwa kita itu banyak dosa, manusia yang penuh dosa, hina. Dan mungkin semua dosa kita tidak cukup diampuni Allah cuman dengan salat taubat saja ataupun istighfar saja. Untuk itulah Allah memberikan kita sedikit kepahitan dalam hidup kita bagaikan obat. Obat itu kan cuma untuk anak-anak aja yang rasanya manis. Jadi kalau kita sadar bahwa kepahitan itu adalah obat, maka kita akan dengan sabar untuk meminumnya. Betul kan? Bahkan disebutkan bahwa Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang disayanginya berjalan di muka bumi ini dengan membawa dosa. Kelima, semua bisa menjadi pahala berhadiah surga. Jadi apa-apa yang di luar kendali kita yang sedikit menyesakkan dada, ketahuilah, sadarilah bahwa jika kita bisa mengambil respon yang benar, yang baik, dengan sabar dan ridha, bahkan dengan syukur, maka semua itu bisa membuat Allah ridha dengan kita. Dan ujung-ujungnya Allah memberikan surganya kepada kita baik di dunia ataupun surga di akhirat nanti. Amin. Lalu apa yang ada dalam kendali kita? Apa yang bisa kita ubah? Mulai dari mana kita merubahnya? Lalu apa yang ada dalam kendali kita? Apa yang bisa kita ubah? Mulai dari mana kita merubah? Yang dapat kita rubah yang pertama yaitu pikiran. Jadi kita bisa mulai merubahnya dengan merubah pikiran kita, merubah sudut pandang kita, merubah cara kita berpikir, merubah cara kita memaknai setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Dengan kita merubah pikiran kita, sudut pandang kita, pemaknaan yang kita pilih di setiap kejadian kita, maka akan merubah segalanya. Contoh, kalau kita berpikir bahwa semua terjadi atas izin Allah dan semua pasti baik dari Allah, maka yang akan datang kepada kita pastilah yang baik-baik. Dalam setiap kegagalan, daripada kita berpikir bahwa kita gagal, bagaimana kalau kita berpikir kita sedang belajar? Maka tidak ada kata gagal dalam hidup kita, yang ada adalah belajar. Daripada kita berpikir semua adalah kesulitan, bagaimana kalau kita berpikir semua adalah tantangan? Sebenarnya pintu dari perasaan adalah pikiran. Jadi kita harus menanamkan keyakinan yang kuat dalam diri kita bahwa semua terjadi atas izin Allah. Allah mencintai kita dan semua pasti baik dari Allah. Dengan begitu kita bisa berhusnuzan kepada Allah, membuat hati kita tenang, bahagia, dan ujungnya akan banyak kebaikan-kebaikan yang akan datang kepada kita. Ketiga yaitu tindakan. Jadi sebenarnya kita bisa memilih pikiran, perasaan, dan tindakan yang kita ambil atas setiap keadaan yang kita jalani saat ini, atau setiap kejadian yang sekarang terjadi dalam hidup kita. Kita bisa memberi respon yang terbaik. Dengan begitu, apapun yang terjadi di hidup kita yang awalnya kelihatannya bagi kita buruk, kita bisa merubahnya menjadi kebaikan. Karena sebenarnya hanya masalah waktu yang membuat kita menyadari bahwa yang awalnya kelihatan buruk ternyata sangat baik bagi kita. Bahkan kita akan mensyukuri semua itu. Kita itu tidak bisa memilih apa yang terjadi di hidup kita.
Nah, itu kalau dalam bahasa Arab disebut takdir. Kita tidak bisa memilih takdir kita, tapi kita bisa memilih apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan atas setiap takdir kita, atau disebut free will, atau dalam bahasa agama disebut ikhtiar. Kemudian kita juga tidak bisa mengendalikan apapun hasil yang akan terjadi dalam setiap ikhtiar kita, karena semua itu adalah dalam kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada berita baik nih bagi teman-teman semua, bahwa sebenarnya apapun yang terjadi di luar kendali kita yang tidak bisa kita ubah, maka kita tidak akan ditanyai ataupun bertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Sang Pencipta kita, ketika kita kembali menghadap padanya suatu saat nanti. Dan apapun respon dan tindakan yang kita ambil dalam setiap kejadian dan keadaan kita, itulah yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi marilah kita selalu berpikir yang baik, merasa yang baik-baik, berhusnuzan, dan selalu mengambil tindakan yang baik dalam setiap keadaan kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Jadi sebenarnya yang mampu merubah setiap takdir itu adalah Allah. Dan kuncinya adalah kata Allah, jika kita merubah apa yang ada dalam diri kita, yaitu pikiran, perasaan, dan tindakan, maka Allah yang akan merubah takdir kita. Makanya jangan sampai terbalik, kita yang berusaha keras ingin merubah takdir kita atau ingin merubah hal-hal di luar diri kita, padahal itu tidak mungkin jika kita tidak merubah apa yang ada dalam diri kita, yang ada dalam kendali kita. Yang ada dalam kendali kita itu cuma ya diri kita, yang di luar kendali kita itu kuasanya Allah. Nanti gila kalau kita terlalu memikirkan apa yang bukan dalam kendali kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan yang pertama dan utama adalah berdoa dan minta pertolongan kepada Allah. Kita itu makhluk yang sangat-sangat lemah, tidak memiliki apa-apa. Kita sangat butuh dan bergantung dalam hal apapun kepada Allah. Yang sebenarnya walaupun kita bisa memilih pikiran, perasaan, dan tindakan yang kita ambil, tetaplah itu semua atas izin Allah dan petunjuk dari Allah. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, apapun yang di luar kendaliku, apapun yang tidak dapat aku ubah, apapun yang aku alami, apapun yang aku dapatkan, lapangkan hatiku, tenangkan jiwaku, damaikan pikiranku. Untuk apa-apa yang bisa aku ubah, karuniakan kepadaku keberanian untuk melangkah, pertolongan dan ridhamu ya Allah. Amin. Nah, yang terakhir, marilah kita berdamai untuk sesuatu yang tidak bisa kita ubah, dan berani merubah sesuatu yang bisa kita ubah, dan bijaksana membedakan antara keduanya.